Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan
melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Pembacaan Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar: 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai-nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945. Dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan dan berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanah, pasukan istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan umur panjang sampai bisa berkumpul dalam rangka Hari Santri Nasional. Patut kita semua bersyukur karena yang merayakan Hari Santri itu sekarang negara Republik Indonesia. Jadi untuk kalian para santri, harusnya kalian sendiri membuat identitas santri yang lebih baik, dari mulai akhlak, pakaian, kebersihan, ucapan, dan juga keilmuan. Karena penghargaan dari pemerintah sudah sangat luar biasa, tinggal bukti dari apa yang dihargai itu sama pemerintah memang betul-betul santri yang berkualitas. Ini untuk keseluruhan santri dan untuk individunya juga kalian. Ketika kalian mempunyai ilmu, ketika kalian mempunyai akhlak yang baik, sopan santun, tanggung jawab, dan juga
suka akan kebersihan, maka hal tersebut akan membawa kalian kepada kehidupan yang lebih baik ke depan. Jadi bukan untuk orang lain, tapi untuk kalian sendiri. Ini beberapa evaluasi ke belakang permasalahan-permasalahan yang ada di pondok pesantren ini. Pertama, masih banyak yang suka berkeliaran di luar pondok pesantren. Itu diantisipasi. Kenapa? Karena akibatnya satu, akan hilang hikmah untuk mengaji. Jadi mulai ngaji kena bakal resep nongkrong di luar. Kedua, akan mencoreng nama baik santri sendiri dan nama baik pondok pesantren. Karena apa? Ketika santri di luar pondok pesantren, maka semua akan berpikiran ini anak santri kapan belajarnya. Tek iraha ngajina, tek iraha diajarna. Nah itu membuat jelek nama santri. Yang kedua, masih banyak di pondok pesantren ini tentang kebersihan, terutama di masjid. Masjid tolong dijaga sama semua, dibersihkan, dirapikan, jangan buang sampah sembarangan. Coba sadar masing-masing dirinya sendiri akan kebersihan. Itu untuk kalian sendiri nanti ke depan. Ketika kalian akan sadar kebersihan, banyak hal yang akan diraih. Kesehatan, kenyamanan, keindahan, semua akan tercapai. Tapi kalau belum sadar akan kebersihan, berpengaruh kepada nama baik santri. Ketika kalian keluar nanti kemana saja, misalkan bawa alma mater santri, ternyata kalian tidak suka dengan kebersihan, dalam kata lain jorok, itu akan memperjelek nama baik santri dan juga nama pondok pesantren. Yang terakhir, di pondok pesantren ini masalah ilmiahnya, masalah ngaji, jadi harus ada penertiban kembali. Dari mulai tata caranya, waktu ngajinya, jangan sampai ngaji tidak bawa alat, tidak bawa kitab, tidak bawa ulaso, tidak bawa perlengkapan. Karena ilmu itu ibarat binatang buas. Kalau kalian tidak bawa apa-apa, dimakan sama binatang buas. Bagaimana bisa menangkap? Kita menangkap binatang buas itu harus dengan berbagai alat yang komplit. Jaring mawa, bedog mawa, terus naundri panah mawa, awakna sehat, konsentrasinya penuh. Tak karena bakal bisa benar. Sarua jika ngaji oke, orang teh ilmu itu susah, ilmu itu sulit. Makanya konsentrasi kita siapkan, alatnya kita siapkan, segala macamnya kita persiapkan. Insya Allah akan dapat ilmunya. Nanti kalau kalian belajar teknisnya seperti itu, akan memangkas waktu. Kalau biasanya misalkan 2 tahun, kalian 1 tahun akan selesai. Kalau biasanya 1 tahun 6 bulan akan selesai. Akan bertambah ke keilmuan yang lain. Nah mungkin tidak panjang lebar ya, keburu panas. Panas kan? Coba hidup santri. Bangga kalian jadi santri. Santri luar biasa. Satu lagi, santri itu
lebihnya dari yang lain. Kalian di pondok sudah biasa tidak punya uang? Biasa lapar? Sare di mana wae? Baju dari sesel dipakai? Dahar urus batur di dahar? Luar biasa santri seperti itu. Jadi ketika nanti kalian ketika keluar dari pondok, orang kesusahan mencari uang, kalian tidak akan susah, memang sudah biasa punya duit. Betul nggak? Orang susah tidur, pingin nyaman, dah orang mah ngomong biasa di mana we, di makan besare, dina pelataran besare, naburuan batu subuh sare. Jadi biasa, keseluruh masalah deh. Nah, ketika mencapai satu aja kebahagiaan, misalkan, oh ternyata pas di luar itu orang buka tempat tidur anu layak, itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Eta leuwih ka santri mah boga tawakal, boga sabar, boga pasrah ke Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gurunya siap. Gerak. Menyanyikan lagu Marsyubanul Waton dan lagu Hari Santri. Minal
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025 dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hari ini yang penuh berkah, kami mengenal jasa para ulama dan santri yang telah berjuang dengan penuh ketulusan demi kemerdekaan dan kejayaan negeri ini. Jadikanlah kami penerus mereka yang istiqomah dalam menegakkan nilai-nilai Islam, menebarkan kedamaian, serta memperjuangkan ilmu untuk kemaslahatan umat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, tanamkanlah dalam diri kami rasa semangat mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Bimbinglah kami agar mampu menjadi santri yang unggul, berakhlak, berilmu, dan berdaya saing di era global, tanpa meninggalkan akar tradisi pesantren yang penuh keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, dan para pemimpin bangsa kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan bangsa, terutama para kiai, para ulama, dan para santri yang telah gugur membela agama dan tanah air. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bahwa upacara bendera Hari Santri Nasional pada tahun ini telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Dipersilahkan kepada pengarsa Aang untuk sambutan. Untuk sambutan, peserta diistirahatkan. Gurunya istirahat di tempat. Gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan pagi menuju siang ini, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan upacara Hari Santri di tahun 2025 ya, tanggal 22 Oktober tahun 2025. Memang ini adalah seremonial, tapi kita sebagai santri tidak memandang ini hanya sebatas seremoni saja, hanya sebatas upacara saja, tapi kita memandang ini adalah sebuah bentuk penghargaan, penghormatan dari pemerintah kita Republik Indonesia yang memberikan satu hari ya untuk melaksanakan atau untuk memperingati santri yang begitu sulit ya untuk mendapatkan hari ini. Oleh karena itu kita harus buktikan santri itu kan kalau dalam bahasa Inggris ya 3 matahari, dan matahari identik dengan cahaya, karena kalau tidak ada matahari malam pun gelap ya, dan siang begitu bersinarnya. Oleh karena itu kita buktikan bahwa santri itu harus mempunyai 3 cahaya. Yang pertama adalah cahaya ilmu, al-ilmu nurun ya, ilmu itu adalah cahaya. Oleh karena itu jangan kita membanggakan kata santri tapi ilmunya merdu ya. Jadi kita bangga dengan santri tapi jangan lupa cahayanya harus diterang benderangkan, ilmunya harus ditingkatkan. Jangan sampai kita bangga menjadi santri tapi cahayanya meredup, ilmunya menurun ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akhlaknya ya, karena ketika kita menjadi santri kita akan dilihat akhlaknya bagaimana. Setelah ilmu tadi, maka dari ketebalan ilmu yang diasah di pesantren, maka akan terjadi ya sebuah ketebalan jiwa dan raga kita yang bernama akhlak. Jadi akhlak itu harus juga kita bukan dikatakan tapi tonjolkan bahwa simbol santri itu akhlaknya begitu baik. Dan yang ketiga adalah adabnya ya, adabnya. Meskipun pada waktu sekarang ini ya adabnya santri itu sedang digoreng dengan nada atau dengan cibiran feodalisme atau perbudakan, tapi tenang saja, karena apabila itu adalah kebenaran maka kita harus tetap berjalan di situ. Lebih baik berjalan sendiri tapi itu adalah kebenaran daripada berjalan bersama-sama dalam kejelekan. Siap semuanya? Ya. Jadi meskipun digoreng bagaimanapun bahwa adab santri itu feodalisme, adab santri itu perbudakan dan sebagainya, kita tidak usah melihat itu ya, karena itu adalah sebuah kebaikan, itu adalah sebuah kebenaran ya. Jadi tetap berjalan di sana. Jadi terakhir ya, ingat 3 yang tadi, karena santri itu ya 3 cahaya, 3 matahari. Jadi siapkan 3 cahaya tersebut. Yang pertama cahaya ilmu, yang kedua cahaya akhlak, yang ketiga cahaya adab ya. Mungkin sambutan dari saya
Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap, gerak. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Seluruhnya pasukan bubar barisan, gerak.